Abang sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam belajar daring hari ini. Oke baik, kakak dan abang sekalian, kita masuk ke bab 4, mengakses internet. Nah, nah coba nanti dibuka e-booknya, ya, bab 4, mengakses internet. Nah, kita bahas tentang peta konsep dulu. Nah, untuk bahasan kita selama di bab ini, yang pertama itu kita membahas penyelenggara jasa internet, melakukan hubungan ke internet, langsung ke network, langsung ke online, menggunakan slip atau P3, mempercepat akses internet, ukuran kecepatan akses internet, bandwidth, backbone, server proxy, keamanan data, dan spesifikasi komputer. Oke, kita lanjut ke halaman 32. Nah, setiap komputer memiliki kecepatan akses yang berbeda-beda. Nah, ini tidak kita pungkiri bahwa ternyata setiap pengaksesan internet itu tidak semua sama. Nah, contoh di kota. Nah, di kota itu mungkin akses internet itu berjalan dengan kencang dan cepat sehingga kita memudahkan kita untuk mengakses informasi apapun itu. Beda dengan ketika kita di daerah yang memang susah jaringan atau contohnya tidak ada tower dan segala macamnya. Contohnya kita berada di daerah perkampungan yang itu susah untuk mengakses internet, dan ini sering kita jumpai ketika kita belajar tahsin ya. Ada beberapa murid kadang mengeluh terkait pak jaringan atau ngejom. Nah, jadi itu juga merupakan bahwa tidak semua pengaksesan internet itu sama, berbeda-beda. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kecepatan akses internet? Nah, bagaimana cara mengetahui mengakses kecepatan akses internet? Nah, jadi setiap pengguna internet akan terhubung dengan Internet Service Provider atau ISP. Nah, ISP ini merupakan jasa ya. Dia penyedia jasa untuk menghubungkan komputer ke internet atau smartphone ke internet. Nah, kita lanjut ke penyelenggara jasa internet. Internet Service Provider atau ISP ya, merupakan gerbang yang menghubungkan kamu dengan internet. Nah, jadi ISP ini dia sama seperti perusahaan ya. Ini perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa untuk menghubungkan komputer, smartphone ke internet. Nah, jadi mereka lah sebagai penyedianya. Nah, komputer yang kita gunakan setelah dilengkapi dengan modem melakukan dial-up ke service pemilik ISP. Setelah tersambung melalui media saluran telepon, kita siap mengakses jaringan internet tersebut. Nah, jadi contohnya modem ya. Modem kita itu dari Telkom. Nah, jadi kita juga mencari yang model sampai berapa lama, contohnya bisa ada sebulan. Nah, hitungannya berapa? 200 per bulan atau 300 per bulan. Nah, tingkat kecepatan dan juga itu mempengaruhi biayanya. Saat ini beberapa ISP di Indonesia yaitu Radnet. Nah, itu ada Radnet, Wasantara.net, Sentrinet, Telkomnet, Instan, Indosatnet, dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak. Nah, banyak. Contoh kita aja untuk smartphone kita banyak ya paket data itu yang dijual itu ada Telkom, ada Telkomsel, ada Tri, ada XL, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Tentu setiap provider tidak akan sama. Nah, betul. Jadi setiap provider atau perusahaan-perusahaan penyedia jasa ini tidak sama dia. Tingkat kecepatannya, tingkat contohnya kita bandingkan ya. Kita menggunakan paket data XL, ada paket data Telkomsel, ada paket data dari Smartfren. Nah, ini di setiap daerah tidak sama kecepatan dan tidak sama pengaksesannya. Contohnya, kalau ke daerah kampung-kampung, kadang Telkomsel itu masih terhubung dan cepat gitu, sinyalnya masih dapat. Nah, contohnya ada beberapa paket data, contohnya ada yang memakai Smartfren, ada di daerah lain itu yang tidak terhubung, dan ternyata memang
tower penghubungnya memang masih ada yang belum terhubung atau belum ada di daerah sana. Nah, itulah yang kadang menjadi membuat ini cepat berjalan atau tidak penghubung internet. Nah, jadi sebaiknya perhatikan hal-hal berikut ini, bagaimana kinerja jaringan dari provider. Nah, jadi sebelum kita juga menggunakan provider atau jasa pengakses internet tadi, kita harus mengetahui dulu kan gitu kan. Nah, maka selanjutnya kita sebagai pelanggan akan dibebani biaya pulsa, telepon, dan layanan ISP. Nah, ini yang biasanya menggunakan biaya pulsa ini contohnya Telkomsel ya. Telkomsel itu dia untuk mengakses internet bisa juga dari pulsa. Nah, jadi dari pulsa di situ nanti ada layanan yang memang mengarahkan kita untuk membeli paket internet atau dari layanan aplikasi Telkomsel. Nah, biasanya kita mengadakan hubungan dengan internet sesuai dengan kebutuhan atau bersifat dial up. Tidak setiap saat berhubungan dengan internet. Karena kita terus-menerus koneksi ke internet, berapa besar beban pulsa yang harus dibayar. Nah, jadi kan ada yang saat ini tuh kita menggunakan internet itu unlimited contohnya. Unlimited ini kan dia tidak, artinya kan tidak terbatas ya. Yang penting batasnya sebulan. Contohnya kita beli paket itu Smart Friend. Harganya lah ada yang harga 70-an atau 80-an ribu. Nah, dia sebulan. Unlimited. Maksudnya tak terbatas ya. Kita mau menggunakan YouTube, kita mau menggunakan untuk WhatsApp atau aplikasi lain yang game dan segala macamnya. Itu tidak ada habisnya. Nah, sampai sebulan. Habisnya itu ketika lewat dari sebulan. Nah, beda dengan yang dia hitungannya tidak unlimited. Contohnya 20 giga atau 12 giga. Nah, itu. Dia sesuai dengan penggunaannya. Kalau misalnya dalam satu hari itu kadang sering main YouTube, kadang nggak sampai sebulan itu udah habis. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke melakukan akses ke internet. Sambungan langsung ke network. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita pilih untuk mengakses internet. Di antaranya adalah sambungan langsung ke network. Nah, jadi yang dimaksud ini sambungan langsung ke network ini biasanya komputer itu terhubung ke server. Nah, ini biasanya sering digunakan di warnet. Nah, warnet itu kadang kalau misalnya kita hidupkan itu udah terhubung ke internet. Nah, itu. Di perusahaan-perusahaan. Nah, itu. Kemudian sambungan dengan menggunakan slip atau PP. Nah, dengan cara ini kita dapat mengakses internet melalui dial up telepon dengan menggunakan alat lain yaitu modem. Nah, siapa yang tidak tahu modem? Sepertinya kita juga sudah membahas tentang modem. Modem ini salah satu alat atau media untuk penghubung ke internet. Nah, jadi juga untuk menggunakan modem ini juga harus menggunakan software slip atau PP seperti Linux, wrap dan lain-lain. Nah, jadi kabel telepon tadi itu kita hubungkan ke komputer, kemudian itulah sebagai media untuk penghubung ke modem tadi agar terhubung ke internet. Nah, baik kakak dan abang sekalian, untuk saat ini pembahasan kita itu dulu untuk nomor 3 dan selanjutnya itu nanti kita bahas di minggu selanjutnya. Dan tugasnya adalah meringkas pembahasan kita dari halaman 31 sampai halaman 32 sampai nomor 2 ini ya, melakukan akses ke internet. Sampai ke nomor 2, meringkas. Meringkas ini maksudnya kalian harus paham dulu apa yang sudah kalian baca, kemudian kalian tuliskan. Jangan kalian tulis semuanya. Nah, inilah yang membuat kita nanti bingung. Oke? Baik kakak dan abang sekalian, itu dulu. Semoga bisa dikerjakan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.